Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ringantua Simanjuntak, mahasiswa PBG Angkatan Kedua tahun 2023, penyelenggara Istiqlal Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran materi arti dan makna gereja, sub pokok bahasan gereja sebagai umat Allah. Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi untuk kita semua. Pada hari ini kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Pendidikan dan metode materi apa? Gereja sebagai umat Allah. Oke. Apa kabarnya? Sebelum kita mulai kegiatan kita, tapi saya lihat bagus sudah di tempat duduknya. Rapikan dulu. Ada baiknya kita berdoa. Satu orang untuk memimpin doa, siapa bisa? Ya, terima. Mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Syukur Amin. Kegiatan menjabat bersyukur. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Ya. Kita absen dulu ya. Semua hadir? Oke, dulu ya. Satria hadir? Hadir Pak. Oke. Sarina hadir? Hadir Pak. Aldi? Hadir Pak. Oke, semua hadir ya. Baik. Materi kita pada pagi hari ini adalah gereja sebagai umat Allah. Oke. Tentu dalam setiap pembelajaran itu, kalau ada materi, ada yang mau kita capai dari materi itu. Lewat apa? Kita harus memahami tujuan daripada pembelajaran itu sendiri. Oke, mari kita lihat. Ya, tujuan pembelajaran ini adalah bahwa kita sebagai peserta di sini mampu apa? Gereja sebagai umat Allah Bersyukur pada Allah atas semangat sebagai anggota umat Allah serta menghayatinya dalam hidup sehari-hari. Inilah yang hendak kita capai di dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Pada saat ini saya akan mencoba untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang gereja. Di sini akan saya bagikan namanya soal quiz. Ini, ya, ini ya. Oke, dikerjakan dulu. Ini namanya soal pemanasan. Ya, kalau sudah panas, penasaran. Kalau sudah penasaran, ada muncul dalam hati rasa ingin tahu. Ya. Nah. Mari kita kumpulkan kembali. Sekarang kita masuk ke dalam tahap-tahap pembelajaran. Sebagai anggota gereja tentu kita memiliki berbagai macam masalah. Permasalahan yang muncul di dalam kehidupan kita sebagai para remaja sering kita jumpai. Kamu dulu Sarina, apa kira-kira masalah yang kamu temukan sebagai anggota gereja? Saya perlu mendalami lebih dalam arti Katolikan itu Pak. Berarti kamu belum memahami lebih dalam begitu? Jadi kamu perlu mendalami. Iya Pak. Oh, yaudah, makanya kita belajar, ya kan?
Nah, gitu dong. Oke. Nah, selanjutnya kamu dulu kecil, ya kan? Setelah kita memahami bersyukur, tentu kita harus bisa melakukan kegiatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang sudah pernah kau lakukan dalam kehidupan gereja? Membaca kitab suci, Pak. Ya, semuanya pernah baca kitab suci ya? Ada yang belum pernah membaca kitab suci ini? Sudah? Sudah, Pak. Ya, semua membaca kitab suci. Tapi membaca kitab suci dengan tekun, ya kan? Menghayatinya dalam kehidupan kita. Kalau dulu apa kira-kira? Bersihkan gereja. Bersihkan gereja, bersihnya kau buat. Iya dong? Ya, oke. Ya, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Siapa lagi? Saya. Oh, udah, belum saja lah. Kami sering main TikTok di gereja. Main TikTok. Baik ya. Jangan. Tapi itulah yang dihadapi dia sebagai permasalahan sebagai anggota gereja. Oke, ya. Akan kita bahas permasalahan itu dalam diskusi kelompok hari ini. Ya, saya bagi menjadi 2 kelompok. Ini adalah kelompok A. Kelompok A terdiri dari 7 orang anggota peserta. Kelompok B terdiri dari 7 orang anggota peserta. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita dalam video dan pengamatan gambar berikut ini. Paham gereja sebagai umat Allah dianggap sebagai paham yang cocok atau relevan dengan tuntutan sama dan perkembangan. Oke, kita perhatikan kembali video pembelajaran yang kedua. Di dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang gereja sebagai umat Allah, secara khusus arti dan makna gereja sebagai umat Allah. Ciri yang pertama itu, inisiatif beriman datang dari Tuhan. Ya, pertama-tama bukan karena kehendak itu ciri khas melainkan daripada gereja sebagai umat Allah. dan karena kita juga manusia telah menyerahkan seluruh dirinya dan Itulah kira-kira 2 video yang sudah kita tampilkan sebagai pembantu dalam memahami gereja sebagai umat Allah. Ya, kita perhatikan kembali lagi gambar berikut ini. Nah, bisa perhatikan ke depan. Di sini ada gambar. Ya, dari gambar ini apa yang kau lihat dari gambar ini dulu apa? Apa yang boleh kau lihat dulu dari sini, Cik? Hah? Yang kuat? Bro? Sorry. Selain daripada Rosario, apa lagi yang kau lihat dari gambar itu? Ada apa di sana? Boleh dulu. Iya, berdua. Oke, kita lanjutkan kembali gambar yang kedua. Nah, ini adalah gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini, apa yang bisa kau lihat di sini apa? Kalau dulu lebih. Orang yang sedang berkumpul dan berdoa dalam gereja. Oke. Ya. Nah, saya pikir cukup untuk gambar dan video yang sudah kita tampilkan. Ya, sekarang kita menganalisa, membahas kembali supaya lebih mendalam apa kira-kira masalah yang sudah kamu hadapi itu kita pecahkan di sini lewat diskusi kelompok. Oke? Yang pertama, coba membacakan soalnya. Yang pertama, soalnya Masalah-masalah yang ditemukan dalam hidup gereja sebagai umat Allah. Oke, masalah-masalah apa saja yang kamu temukan dalam kehidupan gereja sebagai umat Allah? Coba, yang kedua, apa kira-kira di situ? Soal kedua, Apa yang dimaksud dengan gereja sebagai umat Allah?
Apa yang dimaksud dengan gereja sebagai umat Allah? Nomor 3, coba baca. Ciri khas gereja sebagai umat Allah. Ciri khas gereja itu sebagai umat Allah itu soalnya. Yang keempat, coba. Dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Oke, silakan dikerjakan. Oke, nah ada soalnya dari masalah apa yang ditemukan dalam hidup gereja sebagai umat Allah? Bolehlah Bapak sekarang. Apa kira-kira masalah-masalah yang Bapak temukan sebagainya? Bukan dalam bebas ini apa masalah-masalah yang Bapak temukan? Itu pasti ada masalah. Nanti kan dijelaskan masalah-masalah. Saya fokuskan di masalah-masalah ini berbanyak. Ya, boleh berbanyak nanti ya, Bapak ya. Berbanyak kemudian nanti kita bacakan di apa? Ya, oke. Kemudian nanti begitu jika ada oke, ya. Masalah-masalah yang ditemukan di dalam apa itu, dari dalam kelompok itu, ya, masalah-masalah apa saja yang kamu temukan dalam kehidupan gereja nanti dituliskan dulu, ya. Oke. Kemudian nomor 2 juga ada nanti di situ ya. Dan nomor 3. Oke, belum? Oke, benar. Apalah masalah-masalah muncul. Ya, diskusikan ya. Ada kira-kira masalah? Tidak, Pak. Sebagai lambang bukti kebaktian hanya untuk dipamerkan di media sosial. Sebagai lambang berarti ini foto di gereja kemudian dibuat itu ada ya sudah dibuat boleh. Kelompok B ada kira-kira masukan, ada kira-kira yang sulit? Ya apa? Yaitu kurang siap untuk menjadi pelayanan dalam gereja, yaitu kurang siap untuk menyanyikan sebuah masalah. Ya, bisa itu ya. Masalah yang kita hadapi berarti kita kurang siap untuk menyanyikan sebuah lagu atau mazmur sebagai petugas gitu ya. Artinya kita grogi, gitu maksudnya kan? Itu juga bisa masuk. Nanti kita akan bahas apa kira-kira solusi di sini ada kan? Kita diskusikan nanti. Oke, mantap untuk kelompok B ya. Baiklah, tibalah saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita ya, kelompok A dan kelompok B. Mari kita tampilkan hasil diskusi dari kelompok A. Waktu dan tempat kami persilahkan maju ke depan untuk kelompok A. Oke, kepada kelompok A silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Masalah-masalah yang ditemukan dalam tunggu dulu. Ya, saya lihat ada di sini yang nggak pakai seragam. Seragam ini kenapa kau pakai celana training, Mama? Hujan? Kenapa pakai hujan? Dah itu kau? Itulah. Makanya besok siapkan semua cadangan untuk berbagai seragam ya. Oke? Ya, lanjutkan. masalah-masalah yang ditemukan dalam hidup gereja sebagai umat Allah. Jawaban: pengaruh negatif lingkungan. 1. Mengutamakan bermain dengan teman-teman daripada kegiatan muda-mudi di gereja. 2. Penggunaan handphone saat kebaktian. 3. Ribut saat kebaktian. 4. Hanya sebagai lambang mengikuti kebaktian untuk dipamerkan di media sosial. 5. Hanya ingin memamerkan pakaian dan perhiasannya di gereja. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok A. Sekarang, mari kita bertukar pikiran, berbagi, kemudian menyelesaikan masalah lewat diskusi kelompok ini. Kepada kelompok B, kira-kira apa kira-kira yang mau ditanyakan kepada kelompok A? Silakan. Sebutkan namanya, Nak. Baik, saya dari kelompok B ingin memberikan pertanyaan. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Ya. Nama saya Rizka Sendirian. Saya memberi pertanyaan kepada kelompok A. Ya. Masalah apa yang ditemukan kelompok A dalam kehidupan gereja? Masalah apa yang ditemukan oleh kelompok A dalam hidup gereja? Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan.
Pertanyaan kedua, ya. Perkenalkan, nama saya Sofi Simatupang, saya dari kelompok B ingin mempertanyakan dulu dari kelompok A. Solusi apa yang dilakukan oleh kelompok A untuk menyelesaikan masalah? Iya, berarti sekaligus pertanyaannya. Yang ditanyakan mereka itu masalahnya apa, solusinya bagaimana. Ya, bisa? Coba diskusi sebentar dulu. Ya, sudah, oke. Waktu dan tempat kepada kelompok 1 silahkan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa masalahnya? Hanya sebagai lambang mengikuti ke gereja dan mengupload ke media sosial. Solusi dari kami kelompok A adalah menonaktifkan HP. Bisa? Oh, bisa katanya. Mengikuti kegiatan gereja dengan serius. Tidak. Bisa? Bisa mengikuti kegiatan gereja dengan serius? Bisa Pak. Oke. Tidak membawa ke gereja. Tidak membawa HP ke gereja katanya. Sebenarnya bisa membawa HP ya? Bisa. Bisa membawa HP katanya. Wah, berarti itu kewajaran ya? Ya, bisa dia membawa HP ke gereja Pak. Ya, tapi nanti ditanyakan orang itu kenapa dia? Kalau bisa, apa alasan dia? Kan itu. Tanyakan nanti sama orangnya. Kita bisa membawa. Oke. Terima kasih. Begitu kira-kira hasil presentasi daripada kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A. Sebentar. Kelompok A sudah kita tampilkan dan sudah kita diskusikan permasalahan dari kelompok A. Tiba waktunya kepada kelompok B untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat Bapak persilakan. Silakan. Baiklah, mari kita dengarkan bersama-sama hasil diskusi kelompok A di ruangan kita ini. Ya, waktu dan tempat kepada yang Nabilen, silakan untuk mengatakan hasil diskusinya. Ya. Baik, kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya kami perkenalkan diri. Nama saya Rizka Siburian. Nama saya Sarina Natalia Suami. Dan nama saya Sofi Simatupang. Nama saya Yudi Dongan. Nama saya Sadar Serbu. Nama saya Yusuf Papa. Nama saya Kunci Papa. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Masalah-masalah apa yang ditemukan dalam hidup gereja? Pengaruh negatif lingkungan, yaitu pertama, mengutamakan bermain dengan teman-teman daripada kegiatan muda-mudi di gereja. Yang kedua, menggunakan HP di saat kebaktian. Yang ketiga, ribut di saat kebaktian. Begitu kira-kira hasil presentasi daripada kelompok B. Tiba waktunya untuk berdiskusi ria, melempar pertanyaan, menangkap pertanyaan, membalasnya dengan jawaban. Ya, oke? Bisa dimengerti untuk kelompok A? Ya, kepada kelompok A, silahkan dulu kalian bertanya. Kami dari kelompok A ingin menanyakan kepada kelompok B tentang apa masalah yang ditemukan oleh kelompok B. Apa solusi terhadap masalah yang dibuat oleh kelompok B? Apa solusi? Apa masalahnya? Dan apa solusinya? Ya, silakan ya. Oke, silakan. Kami siap menjawab pertanyaan dari kelompok A. Masalah yang kami temukan yaitu kurang siap untuk melakukan pelayanan dalam gereja. Contohnya dalam menyanyikan mazmur. Jawabannya, ada lagi? Solusinya, Oh, langsung solusi. Oh, solusi diminta orang ini. Langsung ke solusi saja. Ya Pak. Baiklah, solusi. Baik, kami akan menjawab solusinya. Latihan minggu sama semua. Bisa. Bisa Pak. Bisa memperbanyak latihan mas, bisa itu. Bisa Pak. Jadi kalau sering misalnya latihan sudah bisa itu. Oke, bisa katakan itu. Lanjut lagi. Kedua, menguasai not dan nada. Menguasai? Perlukah dikuasai not dan nada? Bisa Pak. Bisa. Oke. Terima kasih kepada kelompok B yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita perdalam kembali tentang dalam pembahasan materi gereja sebagai umat Allah ini. Saya akan mencoba merangkum semua yang sudah kita bahas ini dan menjelaskannya untuk kita. Silakan kembalikan pada duduknya.
Tepuk tangan untuk Kelompok. Oke, mari kita perhatikan materi berikut ini. Kita berdalam kembali materi kita yang sudah kita diskusikan. Ya. Gereja sebagai umat Allah bukan semata-mata merupakan penampilan, tetapi adalah rohani, jiwanya, spiritualitasnya, ketuhanannya. Itu yang terpenting. Oke, kita lanjutkan lagi. Gereja ada bukan karena kehendak manusia, melainkan karena rencana Allah. Umat Allah adalah persekutuan orang yang dipanggil Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Bapanya, kita itu sudah dipanggil oleh Allah sebagai Tuhan. Kita dipanggil. Nah, gereja sebagai umat Allah itu sudah berlangsung sejak lama. Sudah berlangsung sejak lama, sejak para zaman para rasul. Mari kita lihat buku paketnya ini. Mari kita lihat buku. Halaman 5. Di halaman 5. Ya. Kita berdalam kembali, kita mengevaluasi dan kita analisis kembali permasalahan kita itu, kita kaitkan dengan kitab suci. Ya. Ada yang bawa kitab suci? Ada ya. Coba dulu dibuka Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Coba satu orang membacakan kitab suci ya. Berdiri Mas. Berdiri. Ayat berapa? Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu menjadi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 dia. Oke, lanjut kembali ayat yang ke-42. Mereka bertambah kira-kira 3.000. Mereka berkumpul dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mengucapkan nama Tuhan. Oke, ya. Itu yang dimaksud dengan gereja sudah ada pada zaman dulu, sejak zaman para rasul. Di sini dikatakan bahwa orang yang menerima perkataannya itu memberi diri untuk dibaptis, kemudian bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Berarti masalah kita yang kita temui dalam kegiatan kita dalam gereja itu jangan bercanda, jangan main-main. Kita harus bersungguh-sungguh dan bertekun seperti para rasul. Oke. Kemudian kita tampilkan, kita lihat ke depan. Ini, ya. Gereja sebagai umat Allah itu berdirikan dia dari panggilan dan inisiatif Allah. Bukan si Nasius yang berinisiatif, bukan si Bicen, ya, bukan si Gunawan, ya kan? Tetapi Allah sendirilah yang memanggil dan berinisiatif. Itu dia. Kemudian ada hubungan yang mesra antara manusia dengan Allah. Oke, sama-sama dulu bacakannya. 3, siap. Gereja sebagai umat Allah terlihat dalam panggilan dan inisiatif Allah. Persekutuan hubungan mesra antara manusia dengan Allah. Karya keselamatan dan pencerahannya. Oke, ya. Karya keselamatan dan pencerahan. Itu intinya. Berarti kita dibawa menuju keselamatan. Oke, itu cirinya. Kemudian dasar dari konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Sama-sama membaca sampai di sini saja ya. Dari 1 dan poin kedua nanti dibaca sampai di sini. Hakikat dari atas dasar 3 ya. Dasar konsekuensi gereja sebagai umat Allah. 1. Hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan, kasih, keberagaman. Jelas gampang. Dalam praktik hidup gereja saudara. Oke, ya. Hakikat gereja itu
yang namanya gereja itu adalah harus bersaudara. Berarti kalau ada kawan-kawan kita di gereja, janganlah kita menganggap itu adalah musuh. Kalau sudah kita satu iman, orang Kristen, berarti kita itu adalah saudara. Kenapa harus saudara? Karena sudah dibuktikan oleh para gereja pedang. Siapa itu? Adalah para rasul. Mereka bertekun, ya, penuh dengan cinta kasih, sebagaimana tampak dalam kehidupan gereja perdana. Siapa itu gereja perdana? Itu adalah kehidupan jemaat para rasul. Oke. Bahwa seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota gereja, sebagai umat Allah, meskipun antara mereka terdapat fungsi yang berbeda. Saya sebagai bapak, ya kan? Tugas saya mengajar pendidikan agama Katolik, ya kan? Tetapi saya sebagai guru dan kamu sebagai siswa, martabat kita sama di mata Allah. Hadapan Tuhan tidak berbeda-beda. Karena persamaan itu, karena kita sama di hadapan Allah, Inas dan Joseph, berarti kita harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Sekalipun fungsinya yang berbeda. Itu artinya. Oke? Oke, Pak. Saya ingin itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali pertemuan kita sebagaimana biasanya. Oke? Silakan dulu dikumpulkan bukunya. Kita akhiri kegiatan kita ini. Setelah kita akhiri kegiatan kita ini, saya akan mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang gereja itu lewat hostes. Mari kita belajar. Ya, ini ada hostes. Ya. Hostes itu apa? Untuk mengetahui pemahaman kalian setelah pembelajaran. Ya, nih. Ya, kurang ya. Ada yang tidak mengerti? Coba. Ada yang kurang dipahami? Ada? Bisa? Baiklah, kita kumpulkan kembali. Ya, mari. Oke, untuk penilaian spiritualnya saya akan bagikan lembar penilaiannya. Coba dulu dijawab nanti. Apakah kamu selalu, apakah kamu sering, apakah kamu jarang. Baca uraiannya, kemudian checklist, jawab dengan jujur. Ya, oke, saya bagikan. Saja. Memberikan solusi terhadap masalah yang juga saya harus memberikan oke, ya, saya. Ini
saya bersyukur kepada Tuhan karena segala yang boleh bersyukur karena ini saya bersyukur sebagai ya, dari Bapak B, silakan dikumpul. Oke. Pertanyaan depan. Terima kasih Bapak aturkan kepada kita semua karena pembelajaran ini telah siap kita laksanakan. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Seperti biasa, kegiatan ini akan kita tutup di dalam doa. Ya, bisa ya? Oke. Mari kita bersatu semua berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah selesai melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami sebagaimana biasanya. Ya Tuhan, materi gereja sebagai umat Allah, kami sering menemukan masalah-masalah yang kami temui dalam kehidupan kami sehari-hari. Akan tetapi kami percaya dan yakin atas kekuatan Roh Kudus dan penyertaan Tuhan kepada kami mampu untuk menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, lindungi dan sertai kami selalu di setiap langkah dan kegiatan kami, agar kami melakukan semua aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi.